wabarakatuh. Ada hal yang menarik sebenarnya dalam kesempatan kali ini. Isu-isu yang lagi santer sampai di media sosial terkait masalah dengan perpanjangan ini, apakah berhasil atau tidak menekan COVID-19, ya, penyebaran COVID-19 di Jawa atau di luar Jawa. Karena tetap ada selalu kemungkinan ada varian baru daripada COVID-19 ini. Namun satu hal yang Pak Jokowi ketahui, bahwa seluruh program-program yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi seperti bantuan sosial, BLT, desa dan segala macam, termasuk daripada penyebaran vaksinasi yang akan dilakukan, ini menurut saya kita pesimis. Kenapa? Karena antar kabinet-kabinet yang mendukung, pembantu presiden yang mendukung kebijakan daripada Pak Jokowi ini sebenarnya sudah terjadi disfungsional, dicarut marut daripada penanganan COVID-19 ini. Akhirnya suka tidak suka, walaupun sudah dinanti-nanti di injury time Pak Jokowi mengumumkan perpanjangan ini, ya memang ditunggu-tunggu apakah diperpanjang atau tidak. Ya terpaksa harus ditutupi dulu dengan isu-isu lain, seperti misalnya itu tadi kan, prank bantuan dari warga negara kita yang 2 triliun itu. Jadi sehingga rame, sehingga ya seakan-akan, ataukah yang kedua adalah mungkin masyarakat juga udah bilang aja, udahlah sekarepmu lah, terserah Pak Jokowi aja lah, mau gimana-gimana juga. Nah Pak Jokowi sih enak-enak saja memperpanjang ini. Dan patut diduga juga ini masukan-masukan daripada teman-teman, apalagi ini pegawai-pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil mah enak, ya dia tetap terima gajian, mau lockdown juga, WFH juga sampai 1 tahun 2 tahun kuat. Karena kenapa? Dia digaji oleh negara, tunjangannya tetap dapat, gaji ke-13 pun kebagian, THR juga kebagian. Lah rakyat kecil yang pedagang yang tiap hari mengais, di mana mereka mencari nafkah kalau bukan apalagi ini melakukan aktivitas sehari-harinya. Apalagi teman-teman buruh yang berstatus outsourcing, magang, kontrak, yang gara-gara pandemi ini harus diputus hubungan kerja oleh pemberi kerja. Mereka itu dibayar harian, jadi kalau mereka tidak bekerja, ya mereka tidak mendapatkan hasil upah. Nah itu pun luput daripada bantuan subsidi upah yang dijanjikan oleh kementerian sebesar 8 triliun, 1 juta per orang. Nah karena banyak sekali karyawan-karyawan berstatus outsourcing, kontrak, magang, itu tidak didaftarkan oleh perusahaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu menjadi problem tersendiri lagi Pak Jokowi. Jadi bantuan yang Bapak berikan itu ada yang tidak tepat sasaran. Nah, kita miris melihatnya. Nah, begitu Pak. Nah jadi saya pikir ya mungkin ya banyak masyarakat juga kecewa lah dengan perpanjangan PPKM ini. Apalagi jika tidak dibarengi pelonggaran. Jadi kalau Bapak menyatakan bahwa kita akan melihat pelonggarannya, ya benar-benar harus dilonggarkan dulu Pak. Dilonggarkan, tidak banyak lagi tetep bengek, tes PCR. Sekarang kan lagi berjalan menuju program vaksinasi. Nah sementara vaksin yang ada saja masih kurang dari target. Ada 130 juta. Ya kan, di sisi lain orang disuruh apalagi ini memenuhi administrasi seperti misalnya sertifikat sudah divaksin misalnya, baru bisa naik pesawat, naik kapal laut, apa segala macam. Seperti kejadian di Kalimantan kemarin, satu keluarga tidak bisa dia naik kapal laut karena tidak punya sertifikat setelah divaksin. Ini kan justru menghambat. Jadi perputaran ekonomi terhambat dengan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh apalagi aparatur pemerintah itu sendiri, bertentangan dengan maksud dan tujuan daripada Bapak memperpanjang PPKM level 4 ini. Kan Bapak bilang tadi bahwa ada kelonggaran-kelonggaran, tapi kalau sementara dibatasi bagaimana perekonomian bisa jalan? Jadi tolong diawasi itu aparat-aparat terkait, jangan membuat peraturan-peraturan yang bertentangan dengan undang-undang berlaku. Ini banyak peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan oleh bupati, wali kota, bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Terutama hak vaksinasi kan bebas. Nah saya bacakan ya, dalam ketentuan pasal 5 ayat 2
dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Nah, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Jadi jelas sekali Pak, tidak boleh. Ini bertentangan, apalagi Bapak berlakukan bukan karantina wilayah. Semuanya ditutup. Semuanya ditutup, tidak ada aktivitas. Orang disuruh tinggal di rumah semua. Tapi negara menjamin kebutuhan pokok warga negara tersebut. Jadi orang dikasih makan, semua tinggal di rumah. Tinggal pemerintah kencengin aja wifi-nya, jaringan-jaringan infrastruktur seluruh itu dikencangkan. Jadi masyarakat juga betah di rumah. Ya memang seperti itulah. Jadi masa orang apalagi ini, gimana logikanya? Orang nggak senang dikasih makanan, suruh tinggal di rumah. Pasti masyarakat dengan serta merta, dengan senang hati mengikuti himbauan tersebut. Tapi kalau orang disuruh tinggal di rumah, dibatasi mobilitas proses produksi barang dan jasanya, tapi negara abai terhadap kebutuhan pokok, kebutuhan hidup warga negaranya, termasuk hewan-hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat, bagaimana orang mau taat? Jadi jujur aja pelaksanaannya ini apalagi ini seharusnya Pak Jokowi ini menggunakan pasal 55 Undang-Undang Karantina Wilayah itu sebenarnya Pak, agar persoalan ini cepat selesai. Jadi karena jadi ada beberapa hal saya agak pesimis. Yang pertama adalah disfungsional. Kementerian Bapak mengerjakan yang bukan sebenarnya pekerjaan mereka. Di sisi lain polisi yang harusnya ditugaskan untuk mengawasi, mengamankan bersama TNI kondisi negara sudah habis, tergerus waktunya dan tenaganya serta personilnya itu hanya untuk urusin bantuan sembako dan sebagainya. Seharusnya ini menjadi tugas utama dari dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ini sekarang banyak di cover oleh Polri, TNI. Kemudian daripada urusan vaksinasi, Kementerian Kesehatan ya harusnya menghimpun semua rumah-rumah sakit apa segala macam. Bukan malah BIN yang ikut untuk program vaksinasi ini. Apa urusannya BIN? Habis juga energinya BIN yang harusnya mampu mencermati kondisi, melakukan kegiatan-kegiatan intelijen untuk keamanan negara. Sekarang tidak bisa lagi bekerja maksimal. Buktinya kena prank juga tanggal 24 kemarin. Katanya ada aksi udah viral, ternyata kan nggak ada orang aksi di sana. Nah tambah lagi nih prank bantuan 2 triliun itu tadi. Itu kan harusnya bisa dicermati oleh BIN. Jangan sampai orang memberikan bantuan pada akhirnya hanya melakukan kebohongan publik. Ya kan, mudah-mudahan ini bisa teratasi karena ini ada 2 pendapat yang berbeda. Antara pihak Polda Sumatera Selatan sendiri yang ingin segera menetapkan sebagai tersangka karena tidak tanggung-tanggung, yang menghadiri itu Muspida waktu penyerahan bantuan itu. Di mana disimpan muka Kapolda, Gubernur, ya kan, Pangdam Sriwijaya, ya kan, itu di mana mau disimpan muka-muka mereka? Pasti udah laporan bagus-bagus lah ke Pak Presiden Jokowi bahwa ada warga negara yang bisa membantu hotel. Ternyata dia juga sedang diproses, ini katanya informasinya malah hoax, ya kan? Nah ini yang karena fungsi itu tadi intelijen, BIN tidak mampu bekerja maksimal karena sudah menghabiskan energinya untuk mengurusi vaksinasi, program vaksinasi yang seharusnya bukan tugas dia. Ini kan tugas Kementerian Kesehatan, ya kan? Nah belum lagi apalagi ini tadi apalagi ini tiba-tiba Pak Menko Luhut itu menjadi sales marketing daripada laptop merah putih. Saya baca itu beberapa artikel di situ, ya isinya tidak sesuai dengan harganya. Nah itu anggaran sekitar kurang lebih 12 sampai 17 triliun. Lah di tengah kondisi hari begini, orang lagi butuh dana, ini malah bisnis laptop lagi. Ya kan? Ya wajar masyarakat tambah marah. Di sisi lain kondisi PPKM apalagi ini
perpanjangan PPKM ini, mulai dari PPKM darurat kemarin ini sama PPKM level 1 dan 4, terjadi diskon hukuman besar-besar kepada para koruptor. Nah, di mana komitmen Pak Jokowi untuk memberantas korupsi di Indonesia? Ingat loh Pak ya, bahaya laten bangsa ini adalah bahaya laten korupsi. Korupsi dan koruptor dan para koruptor serta oligarkinya itu adalah the real teroris yang sebenarnya, bukan yang lain. Ini malah Julian Batubara dapat diskon, kejaksaan dapat diskon 60%. Banyaklah, seakan-akan periode Pak Jokowi ini sudah menjadi surga bagi para koruptor-koruptor kita untuk terus melakukan kegiatan-kegiatannya, kegiatan-kegiatan korupsinya yang jelas menggerogoti negara dan menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Nah, yang harusnya diperangi malah ini dikasih diskon gede-gedean. Jadi kegiatan pemberantasan korupsi sudah dipolitisasi. Ketika dia oposisi berusaha semaksimal mungkin dihukum seberat-beratnya. Tapi begitu dia bagian daripada oligarki kekuasaan, maka berupaya sedapat mungkin dihukum seringan-ringannya. Tidak sesuai juga antara pernyataan dengan kenyataan. Itu yang masyarakat saksikan hari. Tapi saya ingatkan lagi kepada rakyat Indonesia, kita harus cermat-cermat sedikit juga. Kita jangan sampai tergiring oleh opini-opini di media sosial. Kita fokus saja membela nasib rakyat Indonesia. Nah, kita tunggu saja. Semoga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala segera datang buat rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia mampu merebut kemerdekaannya 100%. Nah, demikian mungkin itu saja kepada rakyat Indonesia. Jaga kesehatan, tetap semangat, terus berdoa kepada Allah, jangan takut. Allahu Akbar. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.